Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum menyoroti hukuman mati terhadap anak buah kapal Fandi Ramadan dalam kasus dugaan penyelundupan hampir 2 ton sabu. Ya pemirsa, dalam RDP kali ini pihak keluarga Fandi Ramadan didampingi oleh Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya. Sosok Fandi menjadi sorotan publik usai ABK yang baru bekerja selama beberapa hari di kapal ini dituntut hukuman mati. Fandi didakwa terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis sabu seberat hampir 2 ton yang diselundupkan menggunakan kapal Sea Dragon dari Thailand. Namun Fandi mengaku baru bekerja selama 3 hari di kapal Sea Dragon. Orang tua Fandi kemudian menuntut keadilan karena merasa sang anak tidak mengetahui isi muatan kapal yang memperkerjakannya. Sidang lanjutan perkara 2 ton sabu-sabu kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Rabu malam, memberikan tamparan keras bagi keluarga Fandi Ramadan. Jaksa penuntut umum menolak nota pembelaan atau pledoi kuasa hukum Fandi terdakwa yang dituntut hukuman mati kasus dugaan penyelundupan hampir 2 ton sabu. Jaksa menilai Fandi Ramadan seharusnya mengetahui prosedur bekerja sebagai pelaut di kapal asing. Menurut jaksa, kapal Sea Dragon dari awal sudah berniat mengambil barang terlarang di tengah laut dan bukan pelabuhan resmi, serta tidak sesuai dengan barang yang dibawa dari manifest kapal. 1. Menolak nota pembelaan atas nama terdakwa Fandi Ramadan untuk keseluruhan. 2. Memutus perkara ini sebagaimana dalam dakwaan pertama primer penuntut umum, serta surat tuntutan yang mana telah penuntut umum bacakan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026, yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan pidana tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Fandi Ramadan, Bahtiar Batubara dan Salman Sirait menolak dari jawaban jaksa atas nota pembelaan terhadap kliennya. Sidang lanjutan akan digelar pada Kamis 5 Maret 2026 dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim terhadap keputusan dari para terdakwa Fandi Ramadan. Tak lama berselang, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama keluarga ABK Batam, Fandi Ramadan. Nirwana, ibu Fandi, meminta keadilan bagi anaknya dan berharap Fandi tidak dijatuhi hukuman mati karena belum ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan Fandi. RDPU ini merupakan tindak lanjut rapat khusus Komisi 3 sebelumnya yang menolak tuntutan hukum mati terhadap Fandi dan terdakwa lainnya. Ketua Komisi 3 menyebut hukum mati bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana alternatif terakhir yang harus diterapkan secara sangat ketat dan selektif. Komisi 3 DPR akan memanggil pihak kepolisian dan kejaksaan, termasuk meminta Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap kasus tersebut. Tim TV One mengabarkan. Sampai 2 ton, Pak. Anak saya tidak mau, Pak. Karena anak saya memang niat bekerja untuk keluarga, untuk orang tuanya, Pak, untuk membantu adik-adiknya sekolah, Pak. Kami nggak percaya anak saya terlibat, Pak. Berharap mohon bisa, Pak. Kami orang tak mampu, orang susah, Pak. Bersusah payah kami, Pak, memperjuangkan anak kami sekolah tinggi, Pak, supaya bisa menghidupi keluarga, Pak. Dia tulang punggung kami, Pak. Harapan kami kepada keluarga, Pak, kepada kami. Untuk membahas mengenai kasus ini yang juga menjadi perhatian dari Komisi 3 DPR RI, kita sudah terhubung dengan Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman. Selamat pagi, Bang Habib. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Habib, Komisi 3 DPR RI menaruh perhatian serius terhadap kasus ABK Fandi di PN Batam ini. Menurut Anda, kenapa Komisi 3 merasa tuntutan hukuman mati ini masih perlu ditinjau kembali, juga mengingat posisi Fandi yang hanya seorang ABK? Ya, tentu kita harus memahami ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP dan KUHP baru. Ya, dalam KUHP baru itu asas paradigma hukum kita bukan sekedar hukum keadilan retributif atau sebagai alat pembalasan, tetapi keadilan rehabilitatif, keadilan
restoratif dan keadilan substantif. Nah, penjatuhan hukuman mati juga di KUHP baru itu harus dilakukan secara sangat selektif karena bukan lagi pidana pokok, tetapi menurut pasal 98 pidana alternatif yang diterapkan sebagai langkah terakhir. Karena itu harus sangat selektif. Nah, itulah kenapa dalam kasus ini ya yang kita pantau karena persidangan terbuka untuk umum ya. Menurut kita sangat tidak layak diajukan penuntutan hukuman mati ya. Fandi statusnya bukan pelaku utama ya, dan lalu riwayat hidupnya tidak pernah melakukan pidana sebelumnya, dan dia juga baru bergabung beberapa hari sebelumnya. Kemudian keuntungan yang dia dapat sama sekali tidak sepadan dengan perbuatan yang dituduhkan, ya kan? Kalau misalnya sabu itu nilainya 4 triliun, kalau 2 ton itu, maka Fandi ini katanya cuma mendapat 8,2 juta rupiah, itu pun bagian dari pinjaman ya. Gajinya ada, tapi ada pinjaman yang harus dia lunasi di gajian yang berikutnya. Sehingga sangat nyata sekali ya, keadilan masyarakat ini nggak bisa dibohong, yang muncul masyarakat meminta kepada Komisi 3 untuk bersikap terhadap kasus ini, dan kita sampaikan rasa keadilan masyarakat itu kita sampaikan ya secara resmi, karena DPR juga pembuat undang-undang dan pengawas kinerja aparat penegak hukum. Kemarin ya kami sesalkan keras ya jaksa penuntut umum. Ya, dan kami minta jaksa penuntut umumnya nanti diperiksa oleh Jamwas yang mengatakan DPR seolah mengintervensi jalannya persidangan. Nggak ada intervensi. Ya, karena menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim dalam membuat putusan itu harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Ya, jangankan DPR, masyarakat biasa pun, wartawan pun bisa menyampaikan sikapnya ke pengadilan. Apalagi kami orang yang membuat undang-undang ya, yang pasti paling memahami ya semangat dari undang-undang tersebut, kemudian mempunyai tugas konstitusional melakukan pengawasan. Tentu kami bisa menyampaikan sikap kami kepada pengadilan. Oke, Bang Habib, yang cukup menjadi perhatian adalah kemarin jaksa mengatakan bahwa Fandi seharusnya mengetahui prosedurnya sebagai pelaut di kapal asing. Jadi kapal Sea Dragon ini kan memang sudah ada niat untuk mengambil barang terlarang di tengah laut, bukan dari pelabuhan resmi. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Jadi Habib? kalau hukum pidana itu ya ada yang namanya prinsip harus memenuhi beyond reasonable doubt. Pembuktian itu harus melampaui segala keraguan-raguan. Nggak boleh hanya asumsi. Seharusnya itu kan asumsi jaksa. Itu aja jaksanya udah salah, gitu loh. Nggak bisa dia berasumsi dalam hukum pidana. Kita itu lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu hukum pidana. Makanya terbit idiom beyond reasonable doubt. Ya. Pokoknya harus sangat yakin sekali bahwa dialah pelaku dan dia bertanggung jawab sesuai dengan perannya, gitu loh. Nggak bisa dengan asumsi harusnya ngerti karena dia berpendidikan dan lain sebagainya. Faktanya ngerti atau enggak, dan itu kan ada di persidangan, di mana Fandi menanyakan kepada si kapten apa isi dari barang itu, ya kan, dan itu dikonfirmasi oleh pihak-pihak di persidangan kan. Jadi ini menjadi fakta persidangan. Nah, ini kan jelas. Jadi saya pikir ini publik menginginkan ya hati dan pikiran jaksa serta hakim terbuka ya, jangan memaksakan diri menuntut apalagi menjatuhi hukuman mati dalam perkara ini. Bang Habib, kemarin setelah ketemu dengan keluarga dari Fandi sendiri, apa saja pembahasannya kemarin? Apa yang disampaikan oleh pihak keluarga? Ya, tadi bagaimana kawan-kawan ketahui, keluarga menyampaikan peran Fandi ya. Fandi yang baru gabung di perusahaan itu beberapa hari sebelumnya. Kemudian juga peran aktif Fandi menanyakan apa isi bingkisan tersebut, apa isi barang-barang tersebut, ya, melakukan semacam protes. Tapi kan posisinya dia hanya ABK. Di Undang-Undang Pelayaran yang bertanggung jawab kan adalah nahkoda. Nah, ini aja sudah jelas gitu loh. Juga keluarga meminta Komisi 3 untuk all out memperjuangkan penentangan hukuman mati terhadap Fandi. Ini kita keluarganya tidak datang pun sejak awal kita komitmen semua. Karena sebelum pertemuan dengan keluarga kami juga sudah menggelar rapat khusus dalam kasus ini. Kami akan all out memperjuangkan keadilan untuk Fandi.
Iya, Bang Habib, kalau memang dalam KUHP baru ini pidana pokok hukuman mati ini bukan lagi pidana pokok melainkan alternatif terakhir, apakah menurut Anda kasus Fandi ini juga menjadi ujian bagi majelis hakim untuk membuktikan bahwa keadilan itu harus proporsional melihat posisi Fandi yang hanya ABK secara hierarkis tidak bisa memutuskan mengetahui apa yang dibawa oleh kapal tersebut, ini bisa memperkuat. Iya, ya. Tambah lagi kan ada pedoman pemidanaan ya di KUHP ya, pasal 54. Hakim itu dalam menjatuhkan putusan harus melihat peran, kemudian latar belakang, riwayat hidup, sikap batin si terdakwa. Ini semua nggak memenuhi syarat dia untuk dijatuhi hukuman yang terberat gitu ya. Kalau toh salah mungkin bukan itu. Cuma yang jelas dia tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman yang terberat secara kasat mata. Jadi KUHP baru ini sebenarnya sudah sangat baik mengatur mulai asasnya, ya, kemudian aturan terkait hukuman mati, lalu aturan terkait pedoman pemidanaan. Semuanya sebetulnya bisa digunakan oleh majelis hakim untuk memberikan keadilan kepada Fandi dalam kasus ini. Bang Habib, ada rencana Komisi 3 untuk memanggil pihak kejaksaan dan juga kepolisian. Apa yang akan dibahas nanti? Dan garisnya, tadi kan juga sudah dikatakan bahwa DPR tidak akan intervensi ya, Bang ya. Kita komit dengan itu, kita juga percaya dengan Abang begitu. Tapi garis batasnya di mana, Bang? Sampai batas mana bahwa DPR tidak intervensi Bukan tapi soal tetap batas, memanggil ini mereka? beda. Ini soal dimensi aja, ya, bukan soal batas. Kita secara teknis tidak mengintervensi, ya, tapi dalam konteks konstitusional kita memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Dimensinya beda. Kita bukan melakukan upaya hukum seperti replik, duplik, pledoi dan lain sebagainya. Tapi tugas pengawasan kami melihat kinerja penegak hukum, ya. Kita akan panggil, ya, kejaksaan, kemudian dalam kasus ini penyidiknya adalah BNN. Kita akan panggil gimana proses pemeriksaannya. Katanya infonya kemarin juga pengacaranya, ya, advokatnya itu disediakan oleh tim penyidik. Ini kan praktek yang sudah tidak diakomodir oleh KUHP baru. Mana mungkin kita hadirkan advokat untuk membela kepentingan terdakwa, advokatnya disediakan oleh orang yang memeriksa. Kan bertentangan, ada konflik di situ gitu loh. Karena ini kita melihat praktek seperti ini harus segera dihentikan, ya, dan orang-orang yang melakukan praktek yang tidak pas ya tentu harus bertanggung jawab, apakah secara administrasi, apakah secara hukum, kita cek nanti. Iya, Bang Habib, tidak hanya Fandi tetapi juga ABK-ABK lainnya juga dituntut dengan tuntutan yang sama. Bagaimana Anda melihat bahwa kemarin juga jaksa tetap pada tuntutannya dalam replik yang ingin kesemuanya ini dihukum dengan hukuman mati, mengingat tingkat atau level kejahatannya dianggap kejahatan yang luar biasa, internasional, dan mengancam generasi di Indonesia karena adanya peredaran narkotika. Menurut Anda pertimbangan tuntutan jaksa ini sebenarnya apa secara objektif sehingga sangat teguh untuk tetap menuntut hukuman mati? Ya, itu yang kita juga bingung. Kita nggak bisa berpendapat karena ini pernyataan jaksa ini sangat membingungkan. Ini jaksa kok nggak paham konstitusi, ya. Jadi penerapan hukum itu kan ada premis umum, ada premis minornya apa. Secara umum oke, memang benar kita pun kenapa masih ada pasal hukuman mati ya untuk para pelaku utama di bidang narkoba ini gitu loh. Tapi berat ringannya tuntutan itu kan harus sesuai dengan gradasi kesalahan. Itu kan hal yang umum. Ya, salahnya dikit tuntutannya ringan, salahnya agak besar tuntutannya agak berat, salahnya paling besar tuntutannya paling berat. Kan seperti itu. Hukuman mati ini hukuman terberat gitu loh. Kok untuk orang yang perannya membantu, ya kan pasti bukan pelaku utama, perannya membantu, ya. Kalau bahasa Belandanya itu dader, ya. Kok dijatuhi hukuman yang terberat? Nanti gimana terhadap pelaku utamanya gitu kan? Yang sampai saat ini katanya belum tertangkap. Pelaku utama itu kan orang yang mengorkestrasi, orang yang mengambil manfaat terbesar, ya, orang yang berperan terbesar. Bagaimana? Yang ini aja udah terberat gitu loh. Oke, Bang Habib, dari ABK-ABK lain apakah juga ada rencana untuk pemanggilan ke Komisi 3 dan bagamana enggak. Kita tanggapan dari Anda juga? Kalau panggil jaksa dan penyidiknya sudah jelas semua tuh. Semua ABK lain juga kita akan cek masalahnya seperti apa gitu. Oke. Baik. Bang Habib, adakah mungkin himbauan dari Komisi 3 DPR RI nantinya kepada
pengadilan, majelis hakim, juga jaksa untuk lebih melihat kasus ini secara proporsional dan juga berlandaskan pada KUHP baru? Ya, kita sampaikan ya sejak rapat khusus kemarin ya secara umum kita sampaikan dan secara khusus ke majelis hakim maupun aparat yang menangani perkara ini kita sampaikan agar mempedomani azas, mempedomani aturan, mempedomani norma yang ada di KUHP baru ya. Itu yang sudah kita sampaikan. Oke, kita harapkan memang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia termasuk juga Komisi 3 bahwa ini keadilan benar-benar ditegakkan dalam kasus ini dan orang-orang yang memang dirasa tidak bersalah juga mendapatkan kebenarannya. Baik, terima kasih Bang Habibur Rahman. Waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Bang.